Pro kontra Partai Umat tidak lolos pemilu 2024, bikin Amin Rais naik pitam. Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai calon peserta pemilihan umum 2024. Hasil ini membuat pendirinya, yaitu Amin Rais, naik pitam hingga mengatakan pernyataan kontroversial yang kemudian menuai pro dan kontra. Informasi tidak lolosnya Partai Umat tersebut diperoleh dari rapat pleno terbuka yang membahas hasil rekapitulasi nasional verifikasi penetapan partai peserta pemilu 2024. Acara ini digelar di kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Rabu 14 Desember 2022. Amin Rais menaruh curiga kepada orang yang berada di sekeliling Presiden Joko Widodo. Ia menduga jika Jokowi kini tengah dikelilingi oleh orang-orang penjilat. Dengan begitu, menurutnya kebijakan hanya berjalan demi kepentingan suatu kelompok. Amin Rais melalui unggahan video di akun Twitternya mengatakan ada permainan dari pemerintah untuk sengaja tidak meloloskan Partai Umat. Menurutnya ada ketidakadilan dan manipulasi dari KPU. Menanggapi hal itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto membantah tudingan mengenai upaya pemerintah memastikan Partai Umat tak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Ia menyebut tidak ada permainan rezim dan kegagalan Partai Amin Rais terjadi karena ketidakkompakan. Hasto juga menyindir Amin Rais soal memilih jalan berbeda dengan PAN. Padahal menurutnya PAN sudah memiliki tradisi baik sebagai partai. Ia lalu meminta Amin tidak menutupi ketidakmampuannya dengan cara melempar tudingan ke pemerintah. Dinilai tidak seharusnya kesal, pihak KPU sendiri rupanya memiliki alasan mengapa Partai Umat besutan Amin Rais itu gagal menuju ke pemilu 2024, yakni karena tidak memenuhi syarat di dua provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di Provinsi NTT, hanya Partai Umat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual dalam hal pengurusan, sementara 17 partai lainnya dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, partai ini juga menerima keputusan serupa di Sulawesi Utara. Namun Amin Rais membantah dan menyatakan bahwa Partai Umat di dua provinsi yakni NTT dan Sulawesi Utara sudah memenuhi syarat dan mengikuti aturan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Ia kembali menduga alasan ketidaklolosan partainya karena hal lain. Merasa dicurangi, Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Umat Denny Indrayana melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, tepatnya usai dinyatakan tak lolos sebagai partai peserta pemilu 2024. Menurutnya pengajuan gugatan sengketa pemilihan umum ke Bawaslu ini untuk membuktikan adanya kezoliman yang ditujukan kepada Partai Umat. Diketahui partai itu sudah mengantongi sejumlah bukti.